Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, kita tidak terasa sudah memasuki semester 2. Bapak ucapkan selamat ya. Semoga apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi cita-cita bisa tercapai dengan mudah di semester 2 ini dengan cara tetap semangat belajar dengan tekun, giat gitu ya, supaya prestasi-prestasi yang ingin kalian capai bisa tercapai di semester ini. Yang belum tercapai nanti bisa tercapai di semester ini. Baik, dalam video kali ini kita akan membahas bab 4 terkait kebinekaan Indonesia. Adapun sub pembahasannya itu adalah yang A, yaitu keragaman gender. Ini adalah materi pendidikan Pancasila kelas 7 semester 2 kurikulum merdeka. Baik, sebelum kita lanjut kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu channel ini, like, komen, dan boleh share kepada teman-temannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Adapun peta konsep bab 4 terkait dengan kebinekaan Indonesia itu ada 6 ya. Nah, insya Allah kita akan membuatkan video selanjutnya terkait dengan peta konsep ini, dimana dalam video kali ini yaitu pembahasannya adalah keragaman gender. Terus juga insya Allah untuk video selanjutnya ada keragaman suku, keragaman budaya, keragaman agama, keragaman ras dan antar golongan, serta yang terakhir adalah menjadi nilai penting kebinekaan. Adapun tujuan pembelajaran dalam video kali ini yaitu peserta didik mampu menghargai dan menjelaskan keragaman gender. Nah, ketika masjid dan gereja bergandengan, masjid dan gereja bergandengan tentu bukan bergandengan dengan tangan, karena keduanya bukan manusia, melainkan rumah ibadah. Kedua rumah ibadah dari agama yang berbeda ini tempatnya bersebelahan, tidak ada bangunan yang memisahkannya. Itulah masjid dan gereja di Jalan Engano, Tanjung Priok, Jakarta. Masjid Al-Muqarrabin dan gereja GMIST Mahanaim di Tanjung Priok ini hanya berbatasan pagar tembok kecil yang memanjang ke belakang. Masing-masing rumah ibadah ini dibangun oleh warga setempat dan dipakai untuk kegiatan ibadah sehari-hari. Seperti dikatakan oleh M. Akbar, pengurus Yayasan Masjid Al-Muqarrabin, rumah ibadah itu sudah berdampingan hampir setengah abad. Tidak hanya tempatnya berdampingan, jemaah kedua rumah ibadah itu juga bekerja sama. Kalau hari Jumat, depan gereja dipakai parkir kendaraan jamaah masjid. Sebaliknya, bila hari Minggu, giliran halaman masjid dipakai untuk parkir jamaah gereja. Jamaah gereja juga tidak terganggu oleh suara adzan yang keras dari masjid setiap waktu setelah sholat tiba. Nah, bagaimana sih dengan di lingkungan kalian? Ini menandakan bahwasannya Indonesia itu merupakan berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Meskipun berbeda agama tetapi kita tetap satu tujuan. Itu ya, seperti itu. Nah, bangsa Indonesia memang bangsa yang beragam atau berbineka. Bukan hanya beragam dalam agama, namun juga suku hingga budayanya. Coba lihat kawan-kawan kalian di sekolah, secara fisik dan juga latar kehidupan keluarganya mereka berbeda-beda. Sebagian mungkin malah berbeda suku dan agamanya, tetapi semua menjadi satu, yakni sama-sama menjadi siswa di sekolah kalian. Keragaman bangsa Indonesia itu merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang perlu kita disyukuri. Pita bertulisan Bhinneka Tunggal Ika pada lambang Garuda Pancasila menggambarkan keberagaman tersebut. Bhinneka Tunggal Ika
Berbeda-beda namun tetap satu, kesatuannya dilandaskan pada nilai-nilai Pancasila yang dimulai dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ini tadi gambarnya adalah di lingkungan keberagaman di lingkungan sekolah. Begitupun dengan bangsa dan negara kita, yaitu sangat beragam. Ada yang berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, berbeda bahasa, ya seperti itu. Nah, keberagaman gender. Salah satu keberagaman yang perlu diperhatikan adalah gender atau keragaman berdasarkan jenis kelamin, yakni perempuan dan laki-laki. Keragaman itu bersifat universal atau berlaku bagi seluruh umat manusia di dunia untuk mewujudkan keadilan di masyarakat dan membangun kemajuan bersama. Keberagaman berdasar gender ini perlu diperhatikan. Apa sih yang dimaksud dengan gender? Nah, gender, pengertiannya atau definisi gender adalah jenis kelamin. Hal tersebut tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dengan demikian, keragaman gender adalah keragaman jenis kelamin, yakni perempuan dan laki-laki. Perbedaan kedua kelompok gender ini berdasarkan aspek fisiologi, yakni perbedaan secara fisik berdasarkan ciri fisik biologis masing-masing, serta hormonnya yang mengatur fungsi biologis masing-masing. Perempuan memiliki fungsi reproduksi untuk mengandung dan melahirkan anak sebagai penerus generasi. Selain secara fisiologis, juga terdapat perbedaan antara perempuan dan laki-laki, yakni bila dipandang dari sudut pandang antropologi, di masyarakat zaman pra-tradisional, laki-laki umumnya bertugas untuk mencari makanan dengan berburu dan meramu, yakni mengumpulkan makanan dari hutan, sedangkan perempuan mengolah makanan dan menjaga anak-anak secara bersama-sama di gua. Kesetaraan gender. Setiap manusia memiliki hak yang sama di hadapan Tuhan maupun di hadapan hukum. Tidak ada satu kelompok manusia yang lebih mulia dibanding kelompok lainnya, kecuali menyangkut ketaatan kepada Tuhan serta pada hukum yang berlaku. Dengan demikian, dua kelompok gender yang memiliki posisi yang sama atau setara di masyarakat. Walaupun ada perbedaan nyata secara fisiologis, hak perempuan dan laki-laki sebagai anggota masyarakat maupun warga negara sama, tidak boleh dibeda-bedakan satu dengan lainnya. Hal tersebut berlaku di rumah tangga, lingkungan sosial bertetangga, maupun masyarakat secara luas. Perempuan dan laki-laki punya hak yang sama di dalam bekerja, dalam kegiatan perekonomian, untuk melanjutkan tugas-tugas sosial, berpolitik, serta kegiatan keagamaan sesuai dengan ketentuan agama masing-masing. Itulah yang dimaksudkan sebagai kesetaraan gender. Nah, di sini ada Raden Ajeng Kartini. Setiap tahunnya Indonesia selalu memperingati Hari Kartini yang jatuh pada tanggal 21 April. Sosok Raden Ajeng Kartini merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia. Hari Kartini diperingati sebagai bentuk penghormatan pada Ibu Kartini yang telah berjuang untuk mendapatkan kesetaraan hak perempuan dan laki-laki. Di masa lalu, ia dikenal sebagai pelopor emansipasi wanita pribumi kala itu. Ibu Kartini adalah sosok pelopor persamaan derajat perempuan Nusantara yang mendedikasikan intelektualitas, gagasan, dan perjuangannya untuk mendobrak ketidakadilan yang dihadapi. Sebagai pemikir dan penggerak emansipasi perempuan, Kartini menjadi sumber inspirasi perjuangan perempuan yang mengidamkan kebebasan dan persamaan status sosial dengan keberhasilannya menuliskan pemikiran secara runtut dan detail. Membangun kesadaran gender. Nah, di kehidupan sehari-hari, kesetaraan gender belum sepenuhnya terwujud dengan baik. Masih terdapat adanya praktik merendahkan dan bahkan melecehkan perempuan. Karena pada umumnya perempuan secara fisik tidak sekuat laki-laki, padahal laki-laki dan perempuan setara di hadapan Tuhan dan hukum. Karena itu muncul gerakan perlindungan dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia. Di Indonesia, pemerintah juga terus berusaha membangun kesadaran gender di masyarakat, di antaranya dengan membentuk
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak sejak tahun 1983. Selain itu juga dibentuk Komisi Nasional Perempuan, sedangkan untuk kegiatan politik, 30% dari wakil partai di Dewan Perwakilan Rakyat DPR harus perempuan. Nah, jadi membangun kesadaran gender salah satunya adalah dengan membentuk Komisi Nasional Perempuan, terus juga membentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta keterwakilan 30% perempuan di DPR. Baik, untuk pertemuan kali ini dicukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada video pembahasan selanjutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.